dari yang berat jenisnya tinggi kepada yang rendah. Salinitas juga begitu, dari daerah perairan yang salinitasnya tinggi. Salinitas itu berarti kandungan garam. Jadi salinitas ini khusus untuk perairan laut. Perairan laut atau muara. Ya, tapi kalau sudah sungai yang agak di pedalaman tidak mengandung air laut. Jadi salinitas ini juga mengalir dari yang kualitas atau kadar salinitasnya tinggi menuju perairan yang kadar salinitasnya rendah. Untuk sepanjang pantai, untuk kondisi sepanjang pantai, pada umumnya penyebabnya adalah pasang surut. Air akan mengalir dari lokasi dengan pasang yang tinggi menuju lokasi dengan pasang yang rendah. Itu mungkin sekitar 80% ya, mungkin tidak mencapai 90%, tapi 80% pantai di seluruh dunia ini arus yang terjadi sepanjang pantai adalah disebabkan oleh perbedaan pasang surut tadi. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kok ada arus yang disebabkan oleh gelombang? Arus yang disebabkan gelombang itu bukan untuk evaluasi atau untuk pola arus secara khusus, secara keseluruhan. Ya. Arus yang disebabkan oleh gelombang itu adalah pola arus yang khusus di tempat-tempat tertentu, di tempat yang ada gelombangnya. Jadi ada pasang surut juga ada gelombang yang cukup tinggi, maka bisa terjadi perbedaan muka air mungkin dalam jarak 1 meter ya, muka air dari perairan pada lokasi yang sama yang bersebelahan gitu ya. Jadi misalnya saya berdiri di pantai Ancol, ya, pantai Ancol Jakarta, atau mungkin kalau di Laut Selatan Pantai Parangtritis, ya. Kalau di Surabaya ada namanya Pantai Kenjeran, ya, tapi jelek, ya. Pantai Kenjeran itu pantai paling jelek di dunia. Pada kondisi yang sehari-hari, misalnya kita lihat di Pantai Kenjeran itu hampir tidak ada gelombang ya, tapi di sana tetap ada arus, ya. Maka arus yang terjadi di Pantai Kenjeran disebabkan pasang surut. Sedangkan di Pantai Parangtritis gelombangnya tinggi, maka arus yang terjadi setiap saat dipengaruhi oleh pasang surut, tapi pada kondisi-kondisi tertentu atau ditambah bisa juga ya, ditambah dengan pengaruh dari gelombang. Jadi arusnya itu makanya di pantai selatan itu berbahaya karena arusnya ini dari dua pengaruh ya, tidak hanya dari pengaruh perbedaan tinggi muka air akibat perbedaan tinggi pasang surut saja, tetapi juga perbedaan muka air akibat gelombang akan menimbulkan adanya arus. Ya. Jadi arus ini penyebabnya adalah perbedaan muka air yang terbesar. Memang bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain. Kemudian tampilan fisiknya bagaimana? Nah, tampilan fisiknya arus itu terlihat dari aliran air. Ya, jadi kondisi air yang mengalir itulah arus. Air yang mengalir bukan gelombang. Air yang mengalir bukan pasang surut. Ya. Tetapi kalau di pantai, jarang kita akan temukan ada air yang mengalir, tidak seperti sungai. Mengapa kok tidak kelihatan? Ya karena kecepatan arus di pantai itu relatif kecil. Ya, kalau saudara berdiri di tepinya Pantai Jaya Ancol di Jakarta, atau berdiri di Pantai Losari kalau di Makassar, atau saudara berdiri di tepi pantainya apa itu saya agak lupa ya, Balikpapan itu ada ya di ya, tapi harus kalau bahasa Jawanya merasa. Kalau saya sering berdiri di tepi pantainya Bontang kalau di Kalimantan Timur ya, di pantai Bontang, itu di sana ada restorannya juga, jadi bisa berdiri di situ. Dan banyak sekali pantai itu biasanya gelombangnya tidak besar, sehingga setiap saat arusnya itu dipengaruhi oleh pasang surut. Ya. Tidak terlihat, ya, arusnya ini tidak terlihat pergerakannya. Kemudian kalau dilihat dari karakteristik fisiknya, maka arus ini hanya penting diukur kecepatan dan arahnya saja. Kita tidak penting atau tidak perlu mengukur tingginya. Ya. Dan
karena arus ini disebabkan oleh pasang surut dan pasang surut itu sudah bisa diprediksi, ya, pernah saya jelaskan pada waktu membahas pasang surut. Kalau ingin tahu, misalnya kita di 2022 bulan Februari, kita ingin tahu bagaimana kondisi pasang surut di Surabaya, khususnya saya di Surabaya di bulan Desember 2022. Nah, saya tinggal buka bukunya namanya Daftar Pasang Surut, dikeluarkan oleh Pusat Hidrooceanografi Angkatan Laut, Pusidrosal. Di dalam buku itu kita harus beli, ya. Kita bisa membuka, di sana ada 300-an lebih, ya, titik hasil pengamatan atau hasil pengumpulan data hidrosal, sehingga bisa diprediksi kondisi pasang surutnya sampai 1 tahun, ya, sampai 1 tahun ke depan, ya, karena buku itu diterbitkan setiap tahun sekali, setiap 1 tahun sekali. Nah, arus juga sama, ya, karena tingginya pasang surut bisa diprediksi, maka kecepatan dan arahnya arus juga bisa diprediksi pada lokasi titik-titik pengamatan atau titik-titik pengukuran pasang surut yang ada di atau yang dimiliki oleh Pusidrosal ini. Jadi tidak, ya, tapi sudah mewakili, ya, hampir mewakili seluruh pantai di Indonesia, ya. Meskipun ya tidak setiap jengkal pantai ada, begitu, ya. Jadi misalnya kayak di Jawa Timur itu ada di Surabaya, tapi kalau kita cari data Lamongan tidak ada, ya. Data Tuban tidak ada. Jadi ini sebagai contoh, di Jawa Timur juga hanya ada beberapa titik, Surabaya ada, Gresik ada, Karangjamuang, ya, Karangjamuang itu satu lokasi di muaranya Selat Madura atau di titik awalnya Selat Madura. Arus ini perlu untuk kajian teknik pantai dan pelabuhan, ini perlu untuk kita survei, untuk kita ketahui kondisinya. Mengapa? Karena arus ini khususnya ini tidak melawan arah arus atau tidak cross current artinya. Jadi badannya tidak tegak lurus arah arus. Jadi jangan sampai layout dari dermaga ke dermaga melakukannya memperkirakan yang cross current-nya kapan terjadinya dan seterusnya. Arus juga diperlukan pada saat kita merencanakan atau mengevaluasi kondisi sedimentasi, erosi, ya, di perairan. Jadi perlu sekali dilakukan pengukuran arus ini. Jadi kalau kita lihat arus itu misalnya di Tuban pada jam 1 siang atau kita mulai dari jam 00 malam, ya, sebagai contoh saja loh, ya, ini bukan hasil pengukuran sesungguhnya. Pada waktu jam 00 malam, Tuban itu posisi airnya itu ada di sini, garis tengah-tengah sini, ya, ini biasa disebut dengan MSL, mean sea level. Misalnya di sini 0, kemudian dia naik, lalu pada jam 1 siang turun. Jadi posisi surutnya itu minus, ya, minus sekian meter, misalnya minus 1 meter, ya, di bawah MSL. Nanti dia naik lagi. Nah, ini pola hariannya Kota Tuban. Kemudian ada suatu kecamatan, ya, ada suatu lokasi di sepanjang pantai utara Jawa, namanya kota kecamatan, ya, kota kecil, kota kecamatan Brondong dari Kabupaten Lamongan. Ini sudah Kabupaten Tuban kalau Tuban. Kalau Kota Tuban di Kabupaten Tuban, Kota Brondong ini ada di Kabupaten Lamongan. Kota kecamatan, ya. Kalau ini kota beneran, ini kota kabupaten. Nah, pada saat jam 00 itu dia sudah minus posisinya. Lalu naik, tapi polanya berbeda antara Lamongan dengan Tuban ini. Nah, jadi pada waktu jam 1 siang, ini Tuban plus. Maka kita bisa lihat pada saat jam 0 akan ada aliran dari Tuban ke Brondong, karena Tuban lebih tinggi. Jadi ini kan plus atau 0, ya, tapi di sini minus. Jadi air akan mengalir dari
Tuban ke Brondong. Tapi setelah jam 1 siang, kita lihat elevasi air di Tuban jauh lebih tinggi daripada di Brondong. Maka akan ada aliran yang arahnya dari Brondong, Lamongan menuju Tuban. Ya, jadi kita lihat arusnya seperti ini. Ini semua harus kita lakukan dengan metode pengukuran yang tepat. Ya, jadi sekarang belum saya jelaskan atau mungkin pada perkuliahan ini tidak bisa saya jelaskan. Kalau saudara tertarik bisa survei, itu nanti ada di kuliah fasilitas pelabuhan. Tapi yang jelas pola-pola, jadi mau survei arus nggak ngerti apa itu arus, bagaimana pola arusnya, itu salah ya. Kalau kita mau survei arus, jadi harus tahu bagaimana pola pasang surut, benar caranya, benar waktunya. Nah, ini survei itu begitu. Alatnya sudah betul, cara pakainya betul, cara itu termasuk menempatkan alat itu di mana, ya itu butuh pengetahuan khusus juga, gitu ya. Kemudian waktu pengambilan data, pengambilan juga harus betul waktunya. Kalau semua sudah betul ya sudah sangat mudah ini semua ya, jelas sekali, tidak ada kebingungan sama sekali ya, karena ini definisinya sudah jelas. Ini sudah 15 menit, saya close room-nya, saya lock. Dan ya sudah masuk. Semua sudah 28 satu orang. Oke. Kalau kita lihat di dasar laut, arus itu biasanya terkonsentrasinya di permukaan. Semakin ke dasar laut semakin kecil, khususnya di perairan laut yang agak dalam. Ya, tapi kalau dangkal biasanya belum sempat nol, ya di dasar lautnya mungkin masih sampai di sini, ya sudah dasar laut ya, sehingga dasar lautnya masih agak besar kecepatan arusnya. Jadi polanya dari segi penampang seperti ini ya. Jadi biasanya di permukaan agak daratannya di daerah sini, ini arah lautnya ya. Jadi garis-garis ini menunjukkan kontur kedalaman dasar laut ya. Nah, ini biasanya garis-garis ini menunjukkan puncaknya gelombang, maaf ya. Garis-garis ini menunjukkan puncak gelombang. Maka kita lihat gelombang itu biasanya pecah di posisi tertentu. Ya, ini disebut dengan wave breaking long. Biasanya arus itu maksimum di tengah-tengahnya jarak antara garis pecahnya gelombang dengan daratan. Ya, jadi kalau kita lihat garis lurus seperti ini daratannya, ini pecahnya gelombang, maka maksimumnya di sekitar sini. Setelah itu arus mendekati nol. Jadi dari gambar ini bisa kita simpulkan di tengah samudra itu arusnya relatif kecil. Ya. Jadi di samudra atau di laut yang agak dalam itu biasanya yang berpengaruh hanya gelombang saja. Ya, gelombangnya besar, arusnya kecil, pasang surutnya juga kecil. Gitu ya. Jadi dari gambar ini semua sudah memiliki juga pengetahuan mengenai bagaimana polanya arus. Arus tidak terjadi di dasar laut, ya. Arus di dasar laut relatif kecil, yang lebih besar di permukaan berdasar kurva ini. Ya. Jadi dari kurva ini kelihatan di permukaan ini relatif lebih besar dibanding dasar laut. Memang tidak seluruhnya ideal seperti bentuk ini, ya kadang-kadang bentuknya seperti ini, kadang-kadang begini, ya. Tapi bagaimanapun selalu mendekati nol ke bawah. Ya, jadi terlalu kecil dibanding ini agak besar. Tapi memang kadang-kadang besarnya tidak terlalu besar dibanding tengahnya gini ya. Di tengah kadang-kadang lebih besar.
Tapi pada umumnya yang seperti ini. Pada umumnya bentuknya seperti ini. Kalau saya gambar pakai merah, nah, ini yang paling umum bentuknya seperti ini. Ya. Di beberapa tempat bisa berwarna biru, tapi pada umumnya yang merah. Itu ya. Nah, jadi pola arus ini sudah bisa diketahui, pola pasang surut sudah tahu, jadi tidak boleh ada kekeliruan lagi ya, pengertian mengenai arus itu apa itu ngukurnya arus ya, dan seterusnya. Kemudian minggu lalu juga sudah saya jelaskan bahwa arus yang saya jelaskan tadi adalah arus hanya di pantai, tapi di samudera itu ada pola arus sendiri. Jadi kalau di samudra itu arusnya tidak seperti di pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Kalau di samudra itu sebagian besar kasus itu dipengaruhi oleh suhu, ya, oleh temperatur. Yang terkenal kalau Indonesia ada namanya arus Kuroshio, ya, Kuroshio Current itu dari Irian Jaya menuju ke Jepang. Ya, Kuroshio Current ini menguntungkan bagi Jepang karena perairan Jayapura itu mengandung ikan-ikan yang berkualitas tinggi, gemuk-gemuk ya. Nah, ini kalau musim-musim dingin seperti ini akan ada arus hangat ya, dari Irian Jaya mengarah ke utara menuju perairan-perairan Jepang ya. Jadi ini arus yang berupa air hangat ya, dari Indonesia menuju ke Jepang. Ini bagi kita perlu tahu ini adanya arus Kuroshio, dan ini sangat terkenal karena memang bulan-bulan begini ini cuacanya sebetulnya jelek, membeku, tapi ikan-ikan pas bagus-bagusnya gitu ya. Memang ujian berat bagi nelayan, tapi mereka mendapat hadiah yang sepadan gitu ya karena ikannya besar-besar. Nah, ini banyak sekali pola-pola. Jadi kalau orang Amerika mengenal ada namanya Gulf Stream. Gulf Stream-nya ada di sini. Ada Mexico Stream juga sebetulnya. Jadi Gulf Stream itu yang hangat. Kemudian ada kebalikannya dari utara ke selatan itu, tapi tidak terlalu terkenal ya. Yang biasanya yang hangat ini Gulf Stream ini. Jadi dari areal Amerika yang ada di Khatulistiwa ini akan naik ke Amerika bagian utara termasuk Amerika Serikat. Ini juga membawa ikan-ikan yang bagus-bagus, tapi biasanya tidak ikan tapi kepiting. Ya. Gulf Stream ini terkenal banyak kepitingnya. Oke, jadi ini hanya pengetahuan saja. Yang jelas arus-arus ini tidak menjadi bagian pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita hanya arus yang di pantai. Jadi arus gelombang pasang surut itu semua merupakan gaya-gaya yang harus kita ketahui kalau kita ingin merencanakan bangunan di pantai. Gelombang, ya, gelombang ini paling besar pengaruhnya. Pasang surut juga sama, arus juga sama. Tetapi kalau misalnya kita ketahui, misalnya, ya yang nomor satu harus gelombang ya. Tapi kalau mana yang harus diukur? Nah, gelombang ini tidak bisa diukur. Jadi gelombang ini biasanya dilakukan dengan analisis data angin. Ya, jadi mana yang harus diukur? Ya pada umumnya adalah pasang surut yang wajib diukur. Ya. Pasang surut ini wajib diukur pada saat kita membuat bangunan di pantai. Arus bagaimana Bu? Apakah wajib? Kalau diperlukan atau kalau memungkinkan wajib ya, tapi kalau tidak memungkinkan tidak wajib. Apa maksudnya memungkinkan? Memungkinkan itu umumnya terkait dengan biaya dan waktu. Ya. Jadi kalau misalnya lokasinya terpencil, ya harusnya nggak usah diukur. Jadi, seperti sekarang ini, kami diminta untuk mendesain pelabuhan di Irian Jaya, di Bintuni. Mungkin nama Bintuni aja nggak pernah dengar ya. Bintuni itu kabupaten ya.
kabupaten di Papua Barat. Itu kaya dengan sumber gas alam. Nah, mau dibangun pelabuhan di sana, lokasinya sangat terpencil dan kondisi arusnya tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena dia area yang terlindung, tetapi jadi selat semacam selat, tapi sebenarnya bukan selat, dia teluk tapi besar sekali. Nah, sehingga arusnya diperkirakan tidak akan dominan ya. Oleh karena itu ya sudah, enggak usah diukur arusnya gitu. Boleh ya, karena ya pertimbangan ahli ya. Kalau saudara nggak ngerti apa-apa ya diukur saja gitu ya. Nah, untuk menghemat biaya boleh ya, tapi pasang surut enggak diukur, nah itu enggak boleh ya, tetap harus diukur pasang surutnya. Jadi ini kita lihat sekali lagi bagaimana pola sedimentasi di pantai ya. Pola sedimentasi itu efeknya seperti ini. Jadi ini kalau ada garis pantai yang asli seperti ini ya. Kalau garis pantai yang asli ini bertambah maju ke depan, nah berarti ini terjadi proses sedimentasi. Sebaliknya kalau garis pantai ini tambah lama tambah mundur, misalnya kira-kira jarak 25 meter dari tepi pantai yang lama, dulunya ada warung-warung ya atau bangunan-bangunan, tambah lama warung-warungnya tambah hilang ya, makin tergerus misalnya. Nah, itu berarti erosi. Jadi erosi itu mundurnya ya, pantainya semakin mundur. Mundurnya garis pantai atau tergerusnya garis pantai itu disebut dengan erosi. Kalau sedimentasi, majunya garis pantai atau terjadinya pengendapan sedimen di depan garis pantai, maka itu hasil dari proses sedimentasi. Ya. Jadi sedimentasi maupun erosi itu biasanya berdampingan. Ini maaf gambar saya ini kurang besar ya. Jadi kalau misalnya di sini saya tunjukkan ada gambar sedimentasi. Ini di pantai yang sebelahnya ini erosi ini. Coba kita lihat garisnya. Ini kan garisnya sampai di sini. Ini garisnya mundur. Jadi ini jadi erosi. Maka dibantu dengan bangunan-bangunan seperti ini untuk mencegah supaya erosinya enggak berlanjut bertambah besar, maka bisa dibantu dengan bangunan seperti ini. Kita bisa meletakkan teori teknik pantai, ya, tidak sembarangan meletakkan bangunannya, tidak sembarangan menentukan panjangnya bangunan ini, ya, berapa diameter batuannya dan sebagainya. Ya, jadi itu perlu pengetahuan mengenai teknik pantai, maka kita bisa memasang yang seperti ini. Kalau tidak ya salah semua gitu ya. Ini contoh jadi di Dubai, United Emirates Arab, ini ada satu contoh bangunan yang diuruk pantainya. Yang paling terkenal itu adalah Palem Jumeirah, ya. Tapi sekarang ada Palem Jabal Ali dan seterusnya. Kalau kita naik pesawat atau nggak usah naik pesawat, lihat Google aja ya, lihat Google itu juga. Jadi dulu pertama kali ini kenapa ada tulisan ini, karena mengajar pertama ini saya jadikan contoh ya, nggak males buat jadinya. Padahal ini sekarang sudah banyak saudara-saudaranya gitu ya, di sepanjang pantai itu banyak sekali pulau-pulaunya. Tapi ini dalam ilmu teknik pantai sering menjadi contoh. Ya, ini adalah contoh keberhasilan pekerjaan reklamasi. Reklamasi kadang-kadang juga menguntungkan gitu. Jadi sebetulnya ya tidak selalu perlu ditolak seperti Indonesia ya kan, sekarang kita mau reklamasi di mana-mana ribut kabeh gitu ya. Kalau semuanya fair, masyarakat fair, pemerintahan fair, sebetulnya reklamasi ini memang sesuatu yang menguntungkan juga. Jadi seringkali kalau kita membangun bangunan di pantai yang daratan gitu ya, misalnya saudara, saya ambilkan contoh di Jakarta. Tanah-tanah di sepanjang pantai daratannya Jakarta itu paling enggak 1 meter persegi sekarang di sekitar ini ya, di sekitar pantai ya, itu bisa 20 juta per meter persegi minimal itu. Nah, kalau kita bangun reklamasi ini paling butuh per meter perseginya 5 juta. Banyak tempat itu per meter persegi cuma 1 juta, 2 juta.
Lah apa yang nggak lebih murah bangun? Reklamasi. Dan pada perairan-perairan yang penuh dengan polusi, kotor, misalnya Jakarta itu dasar laut pantainya itu kotor karena zaman dulu itu pabrik-pabrik itu membuang buangannya itu langsung ke laut, sehingga dasar lautnya pantai Jakarta itu kotor sebenarnya. Mungkin warnanya bagus hijau, Pak, tapi itu polusi. Jadi itu dari logam berat ya. Jadi kalau direklamasi ya enggak rugi gitu ya. Tapi kadang-kadang orang cari kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini lain lagi. Kalau murni ya kita perlu fair. Ya, memang kalau ini merugikan atau merusak lingkungan ya harus dihentikan. Tapi kalau menguntungkan secara ekonomi ya harus didukung. Ya jangan terus iri. Kadang-kadang orang Indonesia kan gitu. Oh enaknya si A, enaknya si B, untung banyak loh. Ya kalau mau untung ya usaha, jangan iri gitu. Biasaan nih orang Indonesia itu iri sini. Nah jadi gitu ya. Ini contoh di banyak sekali. Misalnya saya diminta untuk mengambil contoh di Eropa banyak, di Amerika banyak, di Australia banyak, Singapura tambah banyak lagi, Malaysia banyak ya. Tapi juga sekali lagi tanpa mengabaikan lingkungan, kebutuhan lingkungan. Ini juga contoh di Bali, ini dalam proses mau direklamasi. Sebetulnya desain ini sudah dibuat tahun 98. Tapi gitu ada tarik ulur antara LSM dengan pemerintah dan pengembang ya, sampai hari ini pun masih ramai. Saya tidak ikut manapun, cuma saya evaluasi bahwa ini contoh ya, ini contoh reklamasi ya yang ya saya kira sebetulnya ini tidak merugikan lah ya, karena areal itu di benua itu sudah mendangkal ya, mendangkal dan kotor karena masyarakat tidak tertib sehingga perairannya kotor. Tapi memang tidak kotor polusi yang lain, memang kotornya di sini bukan kotor polusi, tapi tidak tahu ini penyebabnya apa sehingga masih terhambat. Nah, tapi contoh pekerjaan reklamasi, dan ini adalah pekerjaan teknik sipil ya. Mungkin yang mendesain gambar-gambar tata letak ini arsitek ya, arsitek atau PWK, tetapi proses pelaksanaan nantinya ini adalah pekerjaan teknik sipil. Ya bisa dibayangkan ya, ini kalau bekerja seperti ini ya harus orang-orang yang memang benar-benar bekerja lapangan ya, nggak boleh kalau misalnya teknik sipil itu dari perempuan-perempuan terus kalau di lapangan nyimak-nyimik ya, tapi minta gaji sama, ini nggak boleh ya. Kalau memang kita nyimak-nyimik perempuan ya harus kalau perlu minta digaji kecil, ya jangan minta digaji besar. Harus fair ya, itulah yang harus adil ya. Jangan enaknya aja gitu. Sebenarnya supaya kita sejajar ya, atau kita bisa digaji sama besar dengan laki-laki, gunakan otak gitu ya. Kalau perempuan ini ya, saya perempuan soalnya. Saya rekomendasikan dari perempuan ini harus pinter. Itulah jalan satu-satunya supaya kita bisa ya memiliki kinerja yang hampir sama dengan laki-laki gitu ya. Tapi kalau tidak ya harus kecil ya, nggak boleh minta besar sama gitu ya. Mungkin yang cewek protes ini, tapi memang begitu fairnya ya. Oke. Kemudian kalau di Jawa Timur ini ada di Selat Bali, ini ada pengembangan namanya JIP, Java Integrated Industrial Port Estate, tapi kalau saya mengenalnya sebagai pengembangan Kali Miring ya. Karena ini dulu pada waktu penyusunan master plan berada di muaranya Kali Miring, ini kali kecil ini disebut dengan Kali Miring, Kali Miring oleh masyarakat setempat. Tapi sekarang sudah direklamasi, sudah menjadi kawasan industri dan diberi nama sebagai JIP atau bahasa Inggrisnya adalah JIP, tapi Wong Jawa ya JIP gitu ya. Ini juga contoh dari pekerjaan sipil ya. Ini adalah pekerjaan untuk pembangunan pelabuhannya, kemudian pengaturan pantainya supaya memenuhi kualitas lingkungan yang sebaik-baiknya, dan ya seringkali juga pantainya ini untuk
kawasan wisata, ya, ini juga sebagian ya, ini dikasih bangunan-bangunan, diberi pantai yang warnanya putih, jadi pekerja-pekerja yang habis bekerja dari sini bisa beristirahat jalan-jalan di sini. Ya. Kalau di luar negeri itu biasa, ya, kawasan pelabuhan berdampingan dengan kawasan wisata itu biasa, banyak sekali, ya, karena memang itulah yang paling ekonomis daripada kalau capek, bosan pekerjaannya ini harus jauh ke kota lain yang berjauh, nanti pulangnya capek lagi, kerja sudah capek dan sebagainya, itu maka lebih ekonomis kalau perumahan dan sekolah misalnya untuk keluarganya serta area rekreasi berdekatan dengan tempat kerja. Sebelum saya menginjak ke bab 3, saya ingin menunjukkan Google Earth. Dan ini saya stop. Nah, kelihatan ya. Jadi saya ingin menunjukkan contoh-contoh dari bangunan pantai, lingkup pekerjaan untuk teknik sipil. Ya tahu ini belum pernah saya jelaskan ya. Saya ini saking ajar di IUP dan reguler ini kadang-kadang bingung aku. Di reguler sudah apa belum, IUP sudah apa belum, kadang-kadang gitu saya. Nah, ini harus ada catatan ini. Nah, saya kira belum ya, jadi saya akan mengulangi. Jadi bangunan teknik pantai itu termasuk misalnya membangun pelabuhan seperti ini. Tapi ilmu dasar-dasar teknik pantai tidak hanya berguna untuk pembangunan pelabuhan, bisa juga untuk evaluasi seperti ini. Ya, jadi ini kita lihat ini jembatan Suramadu di Surabaya ya, Suramadu hanya dari Surabaya. Nah, kita lihat ada pola-pola seperti ini, pola apa nih Bu ya? Kayak ada apa namanya? Jet. Jetnya pesawat, uapnya jet pesawat. Nah, bukan ya, ini adalah pola dari sedimen ya. Jadi biasanya sedimen yang dihasilkan dari arus yang menabrak ke tiang bawahnya jembatan akan menimbulkan pola keluaran yang seperti ini. Nah, ini kita bisa evaluasi. Ini bagaimana ini nanti kira-kira pilar-pilar jembatan ini mau ambruk apa enggak atau mau tergerus apa enggak ya, karena tergerus itu lama-lama bisa ambruk juga ya. Tapi kalau tersedimentasi tidak apa-apa, tapi kalau tergerus ini bahaya. Nah, jadi ini contoh untuk bangunan pantai. Nah, kita lihat bangunan pantai. Nanti kita akan belajar mengenai pelabuhan ya. Pelabuhan itu banyak tipenya. Ini salah satunya adalah pelabuhan untuk angkatan laut. Kita lihat juga skopnya teknik sipil ya, meskipun ini biasanya kalau teknik sipilnya ya teknik sipilnya angkatan laut ya. Tapi untuk bisa mendesain seperti ini tetap membutuhkan ahli atau tenaga-tenaga teknik sipil, sarjana teknik sipil. Kemudian sebelahnya Pangkalan Armada 2 TNI Angkatan Laut ini kita melihat ada PT PAL, ya, ini perusahaan galangan kapal, PT Dok dan Perkapalan. Jadi galangan kapal di sini adalah untuk perbaikan kapal. Jadi kalau ada kapal-kapal rusak diperbaiki di sini atau membangun kapal baru. Ya, jadi kita mungkin dengar ada kapal-kapalnya TNI Angkatan Laut yang dibuat dengan kerjasama dengan galangan kapal Korea atau galangan kapal Italia misalnya, itu dibangun di sini. Nah, kapalnya yang bangun perusahaan perkapalan, ya, tetapi bangunan galangannya, doknya ini teknik sipil. Jangan berharap doknya ini dibangun oleh perkapalan atau ahli-ahli kapal. Tidak, ini harus ahli teknik, ahli bangunan atau ahli teknik sipil. Ya. Ini bisa untuk perbaikan, ini di sini juga untuk perbaikan, dan saya tidak tahu persis ya
diwolak-walik, kadang-kadang ini, kadang-kadang yang buat baru, ini yang perbaikan dan seterusnya. Ya, tapi yang jelas itu adalah fasilitas-fasilitas. PT PAL sendiri kepanjangan Perusahaan Angkatan Laut ya. Jadi sekarang menjadi PT sehingga dinamakan PT PAL. Kalau dulu aslinya zaman dulunya tahun 60-an itu masih PAL gitu aja, nggak ada PT-nya. Ya. Contoh untuk ya ini juga mungkin baru, ini pembangunan kapal-kapal baru ada di sini. Saya kurang tahu persis untuk yang terakhir karena dulu saya pernah ini zaman tahun berapa itu saya sekolah dulu ya, tahun 80-an. Ini ya belajar mengenai situ sedikit ya, sekarang berubah semua. Oke. Kemudian di sebelah sini ada namanya fasilitas penyeberangan ya, dari Surabaya Kalimas ya, ini namanya Kalimas di Surabaya menuju ke Madura, Kamal di Madura. Nah ini bangunannya sendiri ya, tapi di kuliah ini tidak saya ajarkan. Dulu pernah, tapi sekarang SKS-nya sudah tidak cukup, sehingga bagaimana merencanakan bangunan-bangunan untuk penambatan kapal-kapal feri ini atau dermaga kapal feri ini khusus juga ya, jadi ini belum bisa kita ajarkan pada perkuliahan S1 ini. Kemudian di sebelah sini, ini kalau di Perak ada Gapura Surya, ini semua fasilitas ya, jadi saya lanjutkan. Kalau di sebelah timur, baratnya ya, ini utara, ke arah utara sana, ini timurnya, ini baratnya, ini kita berada di kompleks Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, di Pelabuhan Tanjung Perak itu banyak dermaganya. Ya. Ini yang saya tunjukkan di sini tadi, kita zoom. Ini adalah untuk kapal penumpang ya, fasilitas kapal penumpang di Gapura Nusantara. Jadi ini terminal kapal penumpangnya seperti ini. Ini semua juga pekerjaan teknis sipil ya. Jadi kalau kita bangun dermaga, kita lihat di sini. Dermaga ini harus cukup panjang untuk kapal bisa nempel di dermaga. Berapa panjangnya? Dan sebagainya mungkin sekarang belum bisa menjawab ya. Dalam perkuliahan ini atau setelah kuliah selesai harus bisa menjawab. Berapa panjang dermaga yang dibutuhkan untuk kapal bisa bertambat atau merapat ke dermaga. Kemudian kalau kita zoom lagi di sini, nah di sini itu ada lebar, ya, ada lebar areal sebelum ada gedung. Tidak boleh gedungnya nempel di tepi dermaga persis. Ya, ini harus ada jarak. Jaraknya nggak boleh sembarangan juga. Nah ini akan kita pelajari nanti berapa jaraknya. Ini ya, kalau itu Gapura untuk terminal penumpang kita tidak akan pelajari nanti karena waktunya nggak ada. Kita akan belajar yang ini. Ya, kalau ini namanya terminal general cargo. Sekarang mungkin juga belum tahu apa itu general cargo. Mungkin semua jawab kargo umum Bu atau muatan umum. Apa itu komentarnya Bu Dia? Ya cuma satu kata, salah. Gitu ya. Kalau ada yang saya tanya apa itu general cargo? Muatan umum Bu. Salah gitu ya. Nah, jadi dari yang salah saya berharap kuliah ini bisa memberi jawaban benar nantinya. Ya, jadi setelah kuliah harus benar nantinya. Nah, jadi cara-cara ini harus benar. Ini apa ini? Ini alat ya, alat untuk bongkar muat. Alat bongkar muat namanya apa? Kalau sekarang belum tahu enggak apa-apa. Mudah-mudahan setelah kuliah kita tahu semuanya karena ini akan dijelaskan semua. Berapa ini ukurannya, berapa ini lebar jalannya, apa sama dengan jalan raya, dan seterusnya, di mana meletakkannya, ini di dalam perkuliahan nanti kita akan pelajari.
Ya, yang ini namanya Terminal Jamrud Utara. Apa bedanya Bu dengan pelabuhan? Nah, nanti juga akan kita pelajari. Ya, nggak boleh tiru pelabuhan, terminal, dermaga. Dermaga itu yang mana? Apanya terminal? Itu juga harus jelas nanti. Di sini ada Jamrud Selatan yang merupakan terminal multipurpose, ya, campuran dengan peti kemas. Nah, kemudian di sini kita lihat bentuk kapalnya. Nah, ini kapal apa? Ini yang kapal apa? Itu juga kita harus bisa mendeteksi atau minimal mengetahui, ya, jadi tidak keliru. Nah, ini jangan tiru ini dengan ini, apalagi ini kapal apa ini Bu? Nah, nanti kalau sekarang belum tahu tidak apa-apa, tapi nanti dalam kuliah pelabuhan akan saya jelaskan, dan saya harapkan setelah kuliah ya tahu semua gitu ya. Jangan kuliah belum tahu, habis kuliah tetap aja nggak tahu, ya rugi kuliah ya. Ini juga sama. Ini namanya Nilam Timur. Nilam Timur ini saya desain tahun berapa itu ya? Jadi masih ya 20 tahun yang lalu ya, masih muda ya, masih umur 40-an ini. Sekarang sudah tua berarti. Ya, di Nilam Timur ini kita tata ya. Desain bangunan aslinya dari Belanda, dibangun tahun 1910. Kemudian diperbarui dan dirubah peruntukannya. Ya, dulu untuk curah kering. Kemudian untuk terminal peti kemas. Nah, ini semua bagian dari kuliah dasar teknik pantai dan pelabuhan. Ya. Ini contoh-contoh semua bangunan teknik sipil. Ya. Saya berharap saudara memahami nantinya setelah kuliah, kalau perlu ya bisa mendesain. Ini semua juga saya bagian dari tim ya, tim ITS ini yang mendesain semua di sini tahun 1994 nek 5, saya sampai lupa, sudah lama ini dulu kita desain. Ini juga ya. Nah, jadi ITS ini memang sebetulnya dari dulu itu apa ya, tujuan pendidikannya gitu ya, tujuan pendidikan di teknik sipilnya itu adalah menjadi center of knowledge dari bangunan maritim pelabuhan ya. Tapi ya nggak berhasil kayaknya. Karena bersama waktu pudar cita-cita itu ya. Padahal ya kalau di Indonesia ya kita ini satu-satunya masihannya, perguruan tinggi lain juga nggak banyak yang menjadi center of knowledge maritim, tapi ITS pun juga nggak bisa. Nah ini kalau kita lihat dari time yang berbeda ya, bentuknya sudah jadi seperti ini. Terus saya pribadi ikut mendesain ini, bahkan ikut memutuskan ya kapan dibangun itu. Aku ya alhamdulillah kok ya patut gitu ya, bijak rapat sampai oke, boleh dibangun karena ini agak lama ini berhentinya. Ya. Oke, ini contoh, ini semua bangunan teknik sipil ya. Kita lihat juga kapal-kapal ada di sini. Ini bangunan teknik pantai yang menjadi target ya dari perkuliahan dasar teknik pantai dan pelabuhan, meskipun sekarang ini belum banyak yang berminat, sederhananya seperti itu. Jadi lebih banyak yang tidak berminat daripada yang berminat. Ya. Jadi kondisinya ya setiap angkatan saya dorong pun ya cuma kayak dorong mobil mogok, jadi ya nggak berhasil. Ya nggak apa-apa, bisa karep. Tapi kalau ada yang berminat, ya ini bagus karena lapangan kerjanya sangat terbuka. Ya. Kita negara maritim, banyak pulau-pulaunya, jadi banyak membutuhkan pengembangan pelabuhan. Ini dari gambar JP tadi ya, yang saya tunjukkan baru sebagian ini jadi. Ya, tapi ini sudah selesai reklamasinya. Reklamasi ini juga ribut, ya. Ada penduduk yang atau masyarakat sekitar minta sumber materialnya dari darat, ya, sehingga sepanjang pantai utara Jawa itu isinya truk-truk. Ya. Ada material dari laut mencukupi ya, tapi ya saya tidak tahu, saya tidak terlibat ya, jadi masalah sesungguhnya apa saya kurang tahu, tapi yang jelas saya kalau lewat di pantai utara Jawa itu, aduh, truknya luar biasa berbahaya. Jadi lingkupnya tidak hanya bangunan-bangunan ini semua, tapi juga kita menyiapkan ya jalur-jalur untuk kapal-kapal ini. Kapal ini kalau kita lihat kan kayaknya kecil sedikit gitu ya.
Tapi kalau kita zoom, ini kapal semua ya. Kapal ngapain Ibu? Kapal nunggu, nganggur. Ya. Ya, tapi apapun yang terjadi dengan kapal itu kita harus siapkan ya, karena kapal itu bukan mainan kapal-kapalan. Jadi satu kapal itu harganya sangat mahal, ya. Ratusan miliar, bahkan triliun. Jadi kalau dibiarkan terbengkalai atau dibiarkan tabrakan, ini merugikan semuanya. Oleh karena itu harus ditata. Jadi termasuk menata bagaimana kapal-kapal ini kalau mau parkirnya, parkir tidak hanya mobil tapi juga kapal-kapal ini membutuhkan parkir. Dan kita lihat, di sepanjang Tanjung Perak itu seperti ini, banyak sekali. Ya. Kalau kita zoom out, kayak nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Begitu kita zoom in, banyak sekali. Ya. Ini kapal-kapal menunggu, dan ya, banyaklah sebabnya mereka menunggu. Kadang-kadang memang kargonya lagi nggak ada yang buat produksi bahan sehingga nggak bisa diangkut pakai kapal. Itu juga bisa menjadi penyebab. Tapi juga bisa penyebabnya karena nggak ada dermaga, semua dermaga terpakai. Kita lihat ya. Nah, ini dermaganya terpakai. Ini adalah foto dari Google Earth tanggal 23 Oktober 2021. Ya. Ini kelihatan dermaganya penuh sekali. Ini kalau kapal mau ke sini ya udah harus nunggu lah. Ya. Ini agak kosong, ini masih bisa pakai satu, tapi mungkin saja kapal yang ada di sini itu baru aja keluar ya, sehingga mau ada masuk lagi satu, karena namanya BOR ya, Berth Occupancy Time atau tingkat okupansi dari dermaga ini mendekati 90%, jadi sudah keluar masuk nggak ada berhentinya. Ya. Pelabuhan itu menguntungkan sekali, jadi bisnis pelabuhan itu menguntungkan. Kalau saudara mau belajar pelabuhan ya masuk ke bidang yang menguntungkan. Kalau saudara mau bidang lain ya boleh, tapi hati-hati. Ya. Jadi bukan hati-hati menguntungkan, tidak menguntungkan ya enggak persoalan itu, tapi biasakanlah untuk memahami secara menyeluruh sehingga kalau mendesain apa-apa itu benar-benar menyeluruh. Yaitu namanya prinsip kehati-hatian. Oke, ini kita lihat di sini. Kemudian kita bergerak ke pelabuhan lain yang lebih besar di Indonesia, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Tanjung Priok kira-kira di sini. Banyak sekali pelabuhan, ini ada namanya Pelabuhan Patimban. Berkembang. Nah, ini juga Tanjung Priok ini. Kalau kita lihat kayak nggak ada apa-apanya ya. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, tapi ini penuh sesak ya. Nah, ini peti kemas. Ini pendapatan negara besar ya. Pendapatan negara cukup besar dari operasional pelabuhan ini. Dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia. Ya, kalau dulu saya menyebutnya PT Pelabuhan Indonesia 1 sampai dengan 4, sekarang cuma PT Pelabuhan Indonesia. Jadi semuanya digabung atau di-merger menjadi PT Pelabuhan Indonesia. Ini berkembang terus. Ini semua pekerjaan sipil. Ya. Sayangnya bukan orang Indonesia yang bisa, jadi ini adalah dari perusahaan pengeruan Belanda, Van Oord. Meskipun sekarang sudah ada Van Oord Indonesia ya, tapi masih banyak ahli-ahli asingnya ya. Ya begitulah, hari masih terbuka kalau saudara memang pelabuhan itu yang nggak ecek-ecek ya, nggak bisa kalau saudara nggak niat atau saudara nggak bisa berpikir yang pintar terus mau bisa pelabuhan itu nggak bisa ya, memang harus benar-benar yang serius memang itu. Jadi kita lihat kapal-kapal yang menunggu sangat banyak ya, terus sampai ke atas ini ya. Tanjung Priok ini kapal-kapalnya yang nunggu banyak sekali. Tapi itu tidak hanya Tanjung Priok ya. Kalau kita lihat di pelabuhan tetangga kita. Jadi nanti dalam merencanakan pelabuhan itu saya berikan gambaran ya. Jadi saya berharap saya tunjukkan gambar ini bisa memberi gambaran pada saudara bahwa kalau kita membangun pelabuhan itu harus ada dermaganya, harus ada perairannya ya, dilihat bentuk perairannya. Harus ya, tadi ada tempat untuk menunggu kapal menunggu, harus ada tempat untuk kapal merapat ya, namanya dermaga tadi. Dermaga juga didesain dengan orientasi kapalnya gitu ya. Jadi kapal untuk ukuran 10.000 DWT, mungkin sekarang DWT saja belum tahu.
10.000 DWT beda dengan kapal ukuran 100.000 DWT misalnya. Ya, ini adalah Singapura. Kita lihat kapal-kapalnya ya sama. Ini ya banyak sekali di Singapura ini kapalnya yang menunggu. Ya. Mungkin lebih banyak, tapi ini di imagery-nya di tahun 2018 ya, belum COVID ini. Nah, ini 2019, sebentar saya lihat. Nah, ini ada yang imagery-nya tahun 2021. Nah, agak sepi, tapi ya tetap aja banyak ya loh. Banyak sekali kapal-kapal yang menunggu di sini. Ya. Ini arealnya Singapura. Wah, ini adalah areal untuk minyak. Ya, jadi minyaknya Indonesia pun juga singgah dulu kita impor minyak ya. Minyak yang masuk ke Indonesia singgah dulu ke Singapura. Ya. Dipakai untuk singgah saja sudah merupakan pemasukan besar ini bagi negara Singapura. Ya. Jadi pelabuhan itu memberi dukungan pemasukan besar bagi suatu negara kalau dikelola dengan benar, ya, kalau tidak dikorupsi. Ini adalah contoh. Ya. Tetangganya sudah Indonesia sebetulnya, tapi nggak mampu kita menyaingi Singapura. Ya. Singapura juga nggak mau disaingi ya. Kalau Indonesia mampu ya sudah kalah lama itu Singapura ya. Karena kita tenaganya lebih murah gitu ya. Cuma ya, politiknya Singapura pinter ya. Indonesia dibuat nggak bisa terus. Oke, jadi ini contoh ini kita mau bangun di sini. Pulau Nipah ini nggak tahu ini. Sudah ada belum ada. Ini mau bangun di sini di ditipu-tipu terus ini sampai nggak jadi-jadi. Ini adalah pos angkatan laut terluar ya, Indonesia untuk perbatasan dengan Singapura. Oke, ini contoh ya untuk layout sebentar. Nah, ini Singapura kita lihat layoutnya juga kita mendesain layout Indonesia nggak kalah lah ya, sama karena memang kita menggunakan standar yang sama ya, jadi bentuk-bentuk ini sama. Yang membedakan sehingga Singapura ini peringkat 1 di dunia untuk kinerjanya untuk lalu lintas bongkar muatnya. Indonesia peringkat berapa? Indonesia peringkat 79 yang berketek ya, kalah sama Vietnam aja lo kalah. Kalau kalah sama Malaysia sih ya wajar. Kita dengan Vietnam negara yang baru aja tumbuh aja kalah, sama Filipina ya kalah jauh. Nah, ini dari segi efisiensi ekonominya, efisiensi dan kepintarannya memanage pelabuhan kita masih kalah, sehingga ya perlu ada perbaikan. Nah, ini contoh Malaysia berusaha menyaingi Singapura dengan membangun di depan matanya Singapura, namanya Tanjung Pelepas, ini punyanya Malaysia. Ya. Singapura cuma di seberang jalan saja. Nah, cukup ramai ini Tanjung Pelepas. Ya. Tapi karena arealnya terbatas ya sudah, Malaysia hanya bisa berkembang sampai di sini ya. Sementara Singapura itu kita lihat lagi hampir 60% daratannya itu adalah pelabuhan. Bukan 60%, saya agak lupa statusnya. 40%, maaf ya, 40% yang daratannya itu pelabuhan. Ya. Lain-lainnya ini lain-lainnya Singapura itu lain-lainnya di sini. Tapi di sini adalah pelabuhan semua, panjang katanya untuk pelabuhan semua. Ya. Kalau kita zoom di sini, kelihatannya nggak ada apa-apanya, lebih di zoom. Oh. Ya. Kita lihat ini kapal-kapal takbutnya ngumpul semua di sini. Ahli-ahlinya teknik sipilnya Singapura itu saya lihat banyak yang dari Kamboja. Ya. Orang Singapura yang murni itu jarang. Ya. Yang banyak adalah Kamboja. Kenapa orang Indonesia nggak bisa masuk ke sana? Dia nggak tahu. Sebagian sih alasannya kayak bahasa Inggris, kayak entos. Sederhananya gitu. Orang-orang teknik sipil dari Indonesia itu nggak laku kalau di Singapura, kalah sama orang
sama orang Kamboja itu etos kerjanya niat beneran, gajinya nggak minta ketinggian amat, bahasa Inggrisnya lumayan bagus, pintar bisa. Ya, Indonesia nggak ada apa-apanya. Tapi Malaysia, Singapura juga nggak bisa masuk ke Indonesia ya. Biasanya orang Indonesia itu senang nyambut gaya di negaranya sendiri. Sehingga kalau yang dalam negeri ini banyak yang kualitasnya bagus, murah lagi. Jadi kalau Malaysia, Singapura mau desain di Indonesia ya kalah. Yang banyak di Singapura ini India sama Kamboja. Oke, ini jadi kita tunjukkan ini jaraknya berapa, ini kok bisa begini, bagaimana kapal bisa masuk? Ya bisa lah, kita harus desain kedalamannya memenuhi syarat. Ini bagaimana dengan gelombang ya inilah ya. Singapura ini pintar, lokasinya terlindung sehingga di sini tidak ada gelombang. Jadi mereka sudah mencari lokasi-lokasi yang terlindung sehingga tidak ada gelombang. Pasang surut bagaimana ya? Tidak masalah, pasang surut diukur, semua bangunan diletakkan di atas elevasi pasang tertinggi, mungkin berjarak 3 meter, 4 meter di atas pasang sehingga nggak akan pernah tersentuh air laut ya pada bangunan rumah-rumah, dan mungkin bangunan dermaganya aja nggak pernah kena air laut ya karena didesain dengan elevasi yang benar setelah posisi pasang surut. Google Earth ini sumber yang terbuka, kita bersyukur ya, atau saudara harus bersyukur hidup di zaman sekarang. Zaman saya dulu sekolah belum ada Google Earth. Jadi kalau butuh begini harus di perpustakaan. Saya sering dulu sekolah dulu ya, perpustakaan dari pagi sampai malam wis gitu ya. Karena satu-satunya sumber itu ya dari perpustakaan saja. Kalau sekarang ya sambil delosor, tidur delosor, buka HP aja sudah semuanya bisa kita lihat, asal ada keinginan untuk tahu ya. Baik, jadi saya kira untuk Google Earth saya akhiri, kemudian saya akan berlanjut dengan, saya stop dulu dengan bab 3. Bab 3 ini. Ya, jadi sudah mulai pada bagian yang serius ya dari perkuliahan ini. Jadi kita membahas mengenai gelombang. Gelombang dulu. Nah, gelombang itu ada beberapa tipikal ya untuk perhitungannya. Kita mulai dari yang paling sederhana yang disebut dengan gelombang reguler. Kenapa sederhana ya? Kenapa reguler? Ini kita akan pelajari nanti ya. Tapi yang jelas pendekatan paling mudah ya, terkait dengan mempelajari gelombang adalah mempelajari gelombang dengan asumsi gelombangnya ini reguler. Ya. Berarti ada yang tidak reguler, iya ya. Nanti kita akan belajar namanya gelombang irregular. Itu lebih kompleks, lebih sulit mungkin ya. Sebetulnya istilah sulit itu istilah yang nggak ada itu kalau di matematik. Ya. Istilah sulit itu hanya istilah bahwa matematikanya itu kompleks. Ya. Jadi nggak boleh yang nggak lulus kalkulus terus mau belajar irregular dengan gelombang irregular dengan mudah ya, jangan harap ya, saudara harus sudah lulus kalkulus ya. Nggak tahu sekarang ini apa itu judul kuliahnya, kalau zaman saya dulu namanya kalkulus. Itu ada integral diferensial, ya minimal tahulah ya apa itu integral diferensial, meskipun nanti di kuliah ini saya lebih sederhanakan ya langsung ke rumusnya. Tapi rumusnya itu dulunya asalnya dari pengintegralan ya, atau integrasi dari beberapa variabel. Nah, sekarang kita gelombang reguler dulu. Nah, apa yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah pertama, kita harus tahu apa itu parameter gelombang, kemudian apa itu teori gelombang linier, gelombang kecepatan rambat, panjang dan periode gelombang, kecepatan rambat grup ya. Kalau tadi kecepatan rambat yang nomor 3 ini cuma kecepatan rambat yang gelombang gitu aja, bukan suatu grup. Tapi yang nomor 5 kita lihat ada grup gelombang. Nanti juga akan saya beritahukan apa bedanya grup dengan yang gelombang saja.
kemudian energi dan energi transfer gelombang, lalu kita belajar mengenai gelombang pecah, dan kita belajar gelombang non-linear. Ya. Jadi sebetulnya gelombang itu apa sih? Ya. Jadi sederhana, gelombang yang terjadi pada air itu adalah suatu bentuk yang dihasilkan dari usaha dari, kalau bahasa Inggrisnya adalah water body, jadi badannya seluruh massa air, untuk mempertahankan supaya permukaan air itu tetap datar. Ya. Jadi air itu berusaha supaya permukaannya datar terus. Maka akibat dari usaha badannya itu supaya tetap datar, timbullah bentuk yang bergelombang seperti itu. Timbullah bentuk yang seperti air berjalan. Dari gelombang itu kan seperti berjalan, ya. Tapi sebenarnya tidak berjalan. Ya. Nah, itu akibat dari usaha badan air ini atau water body ini, ini diterjemahkan badan air, ya. Tapi sebenarnya maksudnya itu massa dari keseluruhan air. Jadi bukan air itu ada badan, kepala, kaki, itu enggak. Maksudnya itu badan itu adalah massanya air ini. Jadi akibat permukaannya ditiup oleh angin, akibat ditiup itu kan permukaannya mau bergerak, mau membentuk penyesuaian terhadap arah tiupan angin. Jadi kalau kita meniup sesuatu itu kan permukaannya selalu bergerak sesuai besarnya tiupan kita, sesuai arahnya tiupan kita, sehingga kertas saja ini akan bergerak. Nah, tapi badannya itu menolak untuk bergerak, gitu ya. Karena bukan menolak, ya, karena memang badannya itu besar, jadi kalau kita mau menggerakkan seluruh badan. Nah, ini biasanya berat, akhirnya yang bergerak permukaannya, yang bawahnya ya tetap mau balik lagi, gitu, supaya permukaannya datar. Nah, akibat pergerakan atau pola seperti itulah, maka timbul pergerakan di permukaan yang kita kenal sebagai gelombang tadi. Gitu ya, jadi gelombang ini, gelombang di laut, sekali lagi ya, ini khusus mengenai gelombang laut, adalah karena ada resistansi atau tahanan dari badannya air supaya permukaannya itu tetap datar. Ya. Tapi akibat usaha ini malah terbentuk gelombang. Nah, jadi gelombang ini juga seakan-akan berjalan, tapi sebetulnya tidak berjalan. Dia itu cuma senggol-senggolan. Ya, jadi hanya bersenggol-senggolan antara molekul air satu dengan molekul air yang lain, sehingga sebetulnya molekul atau massa dari air itu tidak bergerak. Ya, jadi dia hanya bersenggol-senggolan, itu seperti orang gemuk, ya. Orang gemuk berjajar-jajar di lapangan, kita dorong. Tenaganya yang dorong tidak terlalu kuat, maka dia hanya roboh, nabrak depannya, tapi nanti bisa berdiri kembali. Nah, ini persis seperti pergerakan dari gelombang. Dan gelombang ini hanya bisa menimbulkan gelombang, ya, atau hembusan angin ini hanya bisa menimbulkan gelombang kalau dia arahnya tegak lurus pantai. Ya, jadi tidak ada gelombang yang arahnya sejajar pantai. Ya, jadi kalau kalimat ini saya terjemahkan, misalnya ya kalimat yang ini ya, kalau saya terjemahkan, itu artinya kalau kita lihat ada pantai, saya gambar di sini ya, sebentar. Saya gambar dengan tebal. Nah, saya gambar pakai biru. Ini ada pantai. Gelombang itu selalu arahnya dari sana ke sini. Saya gambar pakai kecil. Jadi arahnya dari laut, ini daratan dulu. Nah, ini daratan. Ini laut. Ini ya. Nah, ini gelombang itu dari sini. Dia akan ke sini. Tetapi arah yang begini seringkali agak dibelokkan, sehingga mungkin pergerakannya ini tidak lurus langsung ke sini begitu, tidak, tapi ada sedikit perbelokan. Mungkin perbelokannya ke sini bisa saja.
Nah, ya. Jadi kalau gelombangnya ini banyak, nah, gelombang itu kan nggak mungkin cuma lempir ya, satu lembar lebarnya segini saja kan nggak mungkin. Gelombang itu biasanya sepanjang pantai ini. Ya, ini adalah terjadi sepanjang pantai yang panjang, mungkin sampai 1-2 kilometer. Maka kalau terjadi gelombang yang cukup lebar atau cukup panjang sepanjang pantai disebut dengan grup, ya, grup wave atau gelombang kelompok, gelombang grup. Tapi dalam analisis kadang-kadang kita mengasumsikan dari grup itu diwakili oleh satu saja, maka disebut dengan wave. Tapi kadang-kadang juga kita perlu melihat polanya satu kelompok bagaimana, ya. Karena kadang-kadang kalau pola kelompok itu sudah berubah nanti. Ya, jadi kalau individu ya seperti kita manusia, kalau individu itu orangnya baik, tapi kumpul sama teman-temannya, berkumpul sama teman-teman yang brengsek, ya. Jadi kacau balau, gitu ya. Jadi rusak misalnya. Nah, ini sama ya, sama dengan gelombang. Jadi kalau dia berkumpul kadang-kadang dia berubah. Nah, jadi misalnya kita lihat di sini, ini di sini beloknya di sini beloknya seperti ini, di sini bisa sudah mulai lurus. Ya, mungkin yang sebelah sini tambah lama tambah lurus. Mungkin di sini kita lihat gelombangnya mengecil tapi lurus, semakin lurus. Bisa, ya. Nah, inilah pola dari gelombang. Nah, jadi gelombang ini juga bisa dibelokkan, dia memiliki kecepatan, tapi kecepatannya sekali lagi bukan, kalau kita lihat, jadi gelombang itu kan seperti ini gerakannya. Dia itu bergerak dari sini ke sini, tapi yang bergerak bukan massa airnya, ya. Yang bergerak hanya bagian permukaannya saja. Ya, jadi ini pergerakan ini, maka pergerakan ini tidak disebut dalam, kalau di dalam bahasa Indonesia kan kecepatan, tapi di dalam bahasa Inggris disebut dengan celerity, ya, bukan velocity. Kalau kecepatan dalam bahasa Inggris itu velocity, tapi bahasa Indonesia tidak ada bedanya, ya sudah saya tulis saja sebagai kecepatannya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya ada bedanya, celerity. Ya. Celerity itu artinya kecepatannya tidak bersama dengan masanya, gitu ya. Seperti saya kalau berlari atau saudara berlari itu velocity, ya, karena badannya kita ikut berlari, gitu ya. Nah, jadi itu namanya velocity. Kalau celerity itu badannya nggak ikut lari, nah, makanya disebut dengan celerity. Jadi pergerakan ini atau gelombang ini seakan-akan memiliki kecepatannya, ini memiliki pergerakan. Nanti akan kita pelajari bagaimana rumusnya. Tapi yang jelas bahwa gelombang itu dipengaruhi di mana dia berada. Jadi keberadaannya itu maksudnya adalah terkait dengan kedalaman perairan. Kalau dia berada di perairan yang dalam, artinya kedalaman perairannya itu cukup dalam dibanding dengan tingginya gelombang, maka dia disebut dengan gelombang laut dalam. Tapi kalau kedalaman perairan tidak terlalu dalam dibanding dengan tingginya gelombang, disebut dengan gelombang laut dangkal. Ya. Di antaranya, ya ini kan ada kriteria apa yang dimaksud dengan dalam dan dangkal, angka di antaranya disebut dengan gelombang transisi. Jadi definisi atau pengertian mengenai laut dangkal atau laut dalam itu perbandingan, ya, antara kedalaman air dengan panjang gelombang atau tinggi gelombang. Karena panjang gelombang itu juga berdasar tinggi gelombang nantinya, ya. Jadi panjang gelombang ini dihitung terhadap tinggi gelombang. Nah, ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan gelombang laut dangkal, dalam, dan seterusnya. Hopefully semuanya jelas. Yes. Jadi gerakan ini kok macet mesti. Nah, gerakan dari partikel tadi itu tidak bergerak ke sana-sana. Jadi kalau saudara melempar sandal, ya, terutama sandal jepit, ya, yang ringan, maka kita akan lihat bahwa sandal jepit ini nggak akan lari kemana-mana, ya. Atau mungkin kita melempar foam, ya, habis minum kopi, minum teh, foamnya dilempar ke laut, ya foamnya tidak akan lari kemana-mana, ya, karena
bom itu akan mengambang saja. Kena gelombang itu dia akan mengambang saja. Nah, pergerakan partikel akibat gelombang ini membentuk apa yang disebut dengan orbital motion. Ya, pergerakan orbital. Orbital motion ini pergerakannya bisa berbentuk bulat pada perairan yang cukup dalam, ya, atau gelombang laut dalam, dan membentuk oval pada gelombang laut dangkal. Ya, jadi orbital motion itu bisa bulat atau bisa cincin, nah gitu ya, atau bisa telur atau oval sesuai dengan kedalaman perairannya. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, jadi sebetulnya kalau ada hembusan angin, permukaan air ini berusaha untuk datar, ya, tapi karena dia tidak tahan atau tidak mampu melawan hembusan angin, maka dia akan bergerak. Jadi misalnya akibat hembusan angin dia akan naik gini airnya, tetapi karena dia berusaha datar, maka ada massa air yang akan membalik, ya, karena dia tertekan dia balik ke sini sehingga jadi turun. Ya. Setelah turun didorong lagi oleh angin, naik lagi, turun, naik lagi, itulah terjadinya gelombang. Jadi seperti ini. Ya, ini karena karena didorong oleh angin naik, tapi massa air di dalamnya melawan lagi, maka jadi turun. Nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Itulah orbital motion dan itulah dasar terbentuknya gelombang. Gelombang yang teratur, ya, terus-menerus ini disebut dengan gelombang reguler. Nah, yang tidak terlalu teratur bagaimana ya? Yang tidak reguler, ya, jadi mungkin karena anginnya berembus tidak konstan, jadi sedetik kecepatannya 100 km per jam, detik yang lain 120, ya, seperti orang meniup trompet misalnya, tenaga ini nggak kuat. Nah, ini menghasilkan gelombang yang irregular. Pola atau fenomena gelombang irregular ini agak kompleks, ya. Kalau mahasiswa menyebutnya agak sulit, padahal itu cuma kompleks saja, bisa tidak sulit, ya, bisa mudah kalau kita tahu matematisnya. Tetapi yang jelas lebih kompleks sehingga tidak kita pelajari secara lebih dalam, ya. Kalau di teknik sipil kita asumsinya gelombangnya adalah gelombang reguler. Jadi kita belajar dulu mengenai reguler, dan reguler ini memang banyak terjadi, ya. Pada umumnya angin itu ya konstan gitu, enggak ada angin habis 120, 150, 120 lagi, 30, 150. Ini jarang sekali terjadi. Bisa terjadi tapi dengan interval yang lama, jadi habis 120 2 jam baru turun menjadi 50 selama 5 hari, ya. Naik lagi, ya, karena tekanan iklim dan sebagainya, sehingga ada pola seperti itu bisa, tetapi tidak dalam detik. Dalam perbedaan detik itu jarang terjadi, hampir tidak ada. Jadi gelombang reguler ini yang paling sering terjadi. Jadi gelombang reguler berarti gelombang yang seperti ini sering juga disebut dengan gelombang gravitasi atau gravity wave. Mengapa? Karena gelombang ini polanya ini dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi gelombang ini kan naik karena tekanan angin naik, permukaannya naik, kemudian ada perlawanan dari massa air, dia turun, dan tidak hanya perlawanan massa air saja yang membuat dia turun, tapi karena gravitasi. Ya, karena gravitasi permukaan ini sendiri juga akhirnya turun. Jadi habis naik terus ada gravitasi, dia turun lagi. Nah, oleh karena itu gelombang ini sering disebut juga dengan gelombang gravitasi. Jadi rumus dasarnya itu karena gravitasi. Ya. Gelombang gravitasi ini beda dengan suara, ya. Gelombang suara bukan gelombang gravitasi, ya, karena nggak ada pengaruhnya gravitasi. Tapi gelombang air ini khusus juga di berbagai referensi disebut juga dengan gelombang gravitasi. Gelombang ini juga biasa disebut dengan gelombang standing.
atau gelombang tegak atau standing wave, ya. Nah, jadi karena dia bergeraknya tegak seperti ini, gelombang ini tidak, jadi ini vertikal ya, maksudnya tegak itu vertikal bukan horizontal. Jadi gelombang angin ini gelombang yang vertikal. Kalau kita melempar batu ke dalam air itu kan membentuk bulatan-bulatan, itu bukan gelombang standing wave tapi horizontal wave. Itu bukan gelombang yang ada di laut ya. Gelombang di laut adalah standing wave, dan standing wave ini memiliki pola khusus. Jadi kalau gelombang ini kan kadang-kadang ini bolak-balik, maaf yang ini dulu. Nah, ini bolak-balik, pada waktu dia balik itu bisa jadi ada gelombang lain datang gitu ya, sehingga terjadi istilahnya superimpose ya, atau superposisi, ada beberapa gelombang bersamaan. Maka pada teori gelombang tegak itu bisa dijumlahkan. Ya, jadi tingginya misalnya tinggi gelombang satu datang, ada gelombang satu lagi datang yang menambah, meningkat tingginya, misalnya begitu. Atau kalau satunya mengurangi atau satunya lebih rendah, bisa juga mengurangi. Jadi kalau satunya mendorong ke atas, satunya lagi ke bawah, satunya arah mendorong ke atas, maka akan membalikkan sehingga mengurangi tinggi gelombang. Nah, ini semua bisa nanti tergantung situasi, atau kalau di dalam soal ya tergantung soal. Jadi gelombang standing atau standing wave ini, gelombang tegak ya, ini bisa mengurangi atau menjumlah ya, atau bertambah besar atau bertambah kecil sesuai dengan kondisinya. Jadi pada gelombang ya, saya lanjutkan ya. Jadi pada gelombang reguler pada terdapat karakteristik sebagai gelombang tegak. Ya, jadi pada gelombang reguler itu bisa dijumlahkan kalau terjadi superposisi yang sama-sama menguatkan, atau dikurangkan kalau ada superposisi yang salah satunya melemahkan. Jadi ada dua gelombang datang bersama-sama, satunya menguatkan, satunya melemahkan, ya nanti akan melemahkan gitu ya. Tapi kalau sama-sama memperkuat akan menguatkan. Sama-sama lemah, ya mengurangi gitu atau menjumlahkan, tapi dalam posisi semakin minus, semakin kecil. Gitu ya. Itulah pola dari gelombang reguler karena fungsi sebagai gelombang tegak. Ya. Jadi karena pola dia sebagai gelombang tegak, maka dia punya karakteristik bisa superposisi. Kemudian ada istilah juga progressive wave, tapi ini tidak punya dampak apa-apa. Jadi progressive wave itu masa atau pergerakan dari gelombang ini pada masa air, ya pada air. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan, partikelnya tidak bergerak ya, tapi permukaannya bergerak. Itu juga masuk dalam kategori sebagai progressive wave. Jadi kadang-kadang di dalam buku ada orang yang membahas progressive wave, ya ini benar, tapi progressive wave itu tidak selalu gelombang reguler. Irregular pun juga progressive wave gitu ya. Tapi polanya kalau irregular berarti kacau balau gitu ya. Gelombangnya nggak simpel yang jalan sama-sama kayak tentara baris gitu, enggak, tapi ada yang lari ke sana kemari tabrakan gitu ya. Itulah irregular wave, tapi bisa progressive wave gitu. Jadi progressive wave ini hanya untuk menunjukkan bahwa gelombang itu bergerak di air. Jadi kalau gelombang suara juga kembali lagi, gelombang suara yang di udara sini bukan progressive wave ya. Nanti ada pendekatan lainnya. Kemudian sekali lagi untuk analisis gelombang itu kita harus mengetahui mengenai angin ya, karena 90% dipengaruhi oleh angin. Ya, jadi angin itu menentukan
tingginya gelombang. Secara garis besar bisa kita lihat klasifikasi seperti ini. Jadi kalau anginnya itu tenang-tenang saja, kecepatannya kurang dari 1 knots, 1 knots itu sekitar setengah meter per detik. Ya, setengah. Jadi 1 berarti sama dengan setengah meter per detik. 1 knot sama dengan setengah meter per detik. Atau berkecepatan antara 0 sampai 0,2 meter per detik. Itu laut yang ditimbulkan juga tenang. Ya, jadi ini gelombangnya mendekati 0. Anginnya agak ringan, ya, dengan kecepatan sekian, gelombangnya ripples atau apa ya kalau bahasa Indonesia itu gelombang yang gelombang yang kecil lah, gitu aja ya, gelombangnya kecil. Dan seterusnya, kalau anginnya semakin besar, kita lihat gelombangnya juga akan semakin besar. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ini semua kembali lagi berapa gelombang yang terjadi tergantung pada fetch-nya. Ya. Kalau fetch-nya tidak memungkinkan, ya tidak akan terjadi gelombang seperti ini. Surabaya itu tertutup oleh Pulau Madura. Jadi meskipun ada angin besar, misalnya angin yang termasuk dalam hurricane itu, angin topan, badai, ya, Surabaya akan tenang-tenang saja, tidak ada gelombangnya di pantainya Tanjung Perak. Karena apa? Fetch-nya sangat pendek. Ya. Pelabuhan Tanjung Perak itu tertutup oleh Selat Madura, selatnya itu sangat sempit, tidak memungkinkan terbentuknya gelombang tinggi. Ya. Sehingga gelombang yang terjadi meskipun topan, badai, ya, ada biasanya kalau Indonesia storm itu adalah topan, hurricane adalah badai. Ya. Jadi kita cuma taunya storm and hurricane. Kita gale, strong breeze itu nggak ada istilah-istilahnya ini kalau di Indonesia. Tapi kita taunya ada topan dan badai. Bahkan ada orang yang tidak bisa membedakan ya apa itu topan, apa itu badai. Sudahlah. Nah, yang jelas di daerah seperti Surabaya ini sangat kalem, enak. Jadi lokasi yang sangat strategis untuk pelabuhan. Lain dengan Jakarta, Tanjung Priok itu makanya diberi breakwater. Kita lihat tadi ada strukturnya breakwater. Kalau terjadi badai di Laut Jawa ya di sana gelombangnya bisa membesar. Apalagi badai di Samudra Hindia masih bisa masuk itu sampai ke Tanjung Priok. Ya. Jadi Tanjung Priok beda dengan Tanjung Perak. Di sini lebih terlindung dibanding dengan Tanjung Perak. Kalau saudara misalnya lihat lokasi Balikpapan, ya, misalnya atau lebih ke utaranya lagi ada namanya Bontang. Ya. Ini semua pantai-pantai yang terlindung ya karena dia ada di selat. Tapi selatnya sebenarnya lebih besar daripada selatnya Tanjung Perak gitu ya, sehingga ya ada kemungkinan gelombangnya masih agak besar kalau di sana. Tinggi kecepatan angin ini diklasifikasikan dalam Beaufort Scale. Nah, jadi sebenarnya ada Beaufort Scale of Wind. Jadi kalau di gempa itu ada skala Richter, ya. Sebetulnya banyak lagi skala untuk gempa ya, ada MMI dan seterusnya. Tapi sebagian besar kita hanya mengenalnya berdasar skala Richternya. Tapi kalau angin cuma satu, ya, jadi skalanya namanya Beaufort Scale, skala Beaufort. Jadi disebut dengan force 1 sampai dengan force 12. Nah, ini sudah hurricane force 12. Jadi kalau di Amerika Serikat bulan-bulan September biasanya itu bulan-bulannya hurricane, ya. Storm hurricane itu biasanya di bulan-bulan September. Dan ini menimbulkan juga gelombang yang sangat tinggi di perairan atau di pantainya. Jadi ada insiden yang sangat terkenal di Amerika akibat badai namanya Katrina di St. Louis di Ohio. Jadi itu gelombangnya sampai masuk ke daratan cukup jauh ya, rumah-rumah rusak dan sebagainya. Itu Beaufort Scale yang sudah skala 12. Nah, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dulu
karakteristik yang harus kita ketahui mengenai gelombang ini. Yang pertama, bahwa rumusnya gelombang ini sudah lama diketahui orang, ya. Tapi untuk belajar, untuk pembelajaran itu kita menggunakan dulu mulai dari yang sederhana, nanti kita mengenal yang kompleks, ya. Mungkin zaman modern sekarang yang kompleks itu lebih digunakan untuk komputer, ya. Jadi numerical modeling atau computer modeling itu biasanya aplikasinya adalah untuk yang gelombang yang non linear, ya. Jadi yang rumusnya lebih kompleks. Nah, yang rumusnya sederhana ini ditemukan oleh Airy. Airy itu peneliti dari Amerika Serikat, dari US Navy Amerika, ditemukan tahun 1845. Jadi dia bisa menemukan hubungan antara titik-titik atau tinggi titik puncaknya gelombang terhadap waktu, ya, atau terhadap jarak antar puncak gelombang, ya, atau disebut juga dengan panjang gelombang. Jadi rumus yang dikenal sebagai rumus gelombang linear atau linear wave theory itu adalah untuk menentukan elevasi dari puncak gelombang terhadap panjang gelombang atau terhadap periode gelombang. Mudah ya? Jadi posisi tinggi gelombang ini, ya, posisi puncaknya air, permukaan air ini, atau biasa juga disebut dengan tinggi gelombang. Tapi yang dimaksud adalah tinggi posisi puncaknya air ini, gitu ya, terhadap panjang gelombang. Jadi penggunaan teori Airy ini atau teori linear ini berarti rumusnya itu menggunakan pangkat 1, ya. Jadi posisi muka air itu ditulis sebagai nano n, ya, sama dengan tingginya gelombang dibagi 2 kalikan kosinus dari k itu nanti suatu konstanta dikalikan dengan jaraknya dikurangi sigma dikalikan dengan T. Ya. Jadi K, ya, K ini adalah konstanta yang besar, yang besarnya adalah 2V per L. Sedangkan V ini konstanta yang besarnya 2V per T, ya, T-nya T besar. Jadi periode, L-nya adalah panjang gelombangnya. Jadi untuk bisa menghitung nano ini kita harus tahu berapa tinggi gelombangnya, berapa panjang gelombangnya, dan di mana posisi X yang kita hitung atau yang mau dihitung. Jadi maksudnya gini, nano ini kan berjalan terus dari mulai di sini di puncak, nanti jalan terus di sini 0, nah nanti jalan terus di sini minus. Beda antara posisi minusnya ini posisi crest-nya, ya, atau trough-nya, posisi antara trough dan crest, dari puncak dan lembah gelombang itu disebut dengan tinggi gelombang. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa tingginya permukaan gelombang, ya, terhadap tinggi gelombang, kita bisa menghitung dengan rumusan seperti ini. Rumusannya seperti ini apa ada gunanya? Ya adalah, gitu ya. Nanti di perhitungan kita akan membutuhkan pengertian mengenai besarnya nano. Jadi kita melihat nano itu adalah jarak dari tengah-tengah sini, jadi tengah-tengahnya gelombang, yaitu tinggi gelombang dibagi 2 itu ketemu tengah-tengahnya, ya. Makanya di sini ada H per 2. Kemudian kita kalikan dengan kosinus Kx ini, kita langsung lihat ke sini. Kx sama dengan 2Vx per panjang gelombang. Kemudian tau, maaf ya. Ini tau apa sigma ini? Sigma, ya. Sigma T adalah 2V kali T-nya ini tetap T kecil ini dibagi dengan T besar. T besarnya adalah periode. Nah, dalam menghitung rumus ini, kita harus pilih
mau menghitung yang terhadap panjang gelombang atau mau menghitung yang terhadap periode. Jadi kalau di dalam soal diberitahu yang panjang gelombang sebesar sekian, misalnya panjang gelombang 100, artinya L-nya 100. Periodenya 12 detik. Hitung besarnya nano pada X sama dengan 10 misalnya. Maka kita masukkan X sama dengan 10 dibagi L-nya 100, dikurangi T per T-nya dihilangkan, ini tidak usah dihitung. Ya, mungkin kalau sekarang masih nggak mudeng, nanti kita pada saat contoh akan belajar lebih lanjut. Jadi kita akan ya insya Allah nanti mempelajari contoh-contoh bagaimana menghitung ini. Tapi yang jelas ini ada rumusnya dan pengertiannya ini, nano ini adalah mencari di mana tinggi permukaan airnya terhadap garis separuhnya tinggi gelombang ini, gitu ya. Jadi kalau ini disebut sebagai garis nol ya boleh ya. Jadi nano itu bisa naik ke atas, bisa turun. Jadi kalau ke sana hasilnya adalah plus ya, mungkin boleh plus, kalau ke bawah minus. Oke, jadi sementara sudah tahu bahwa teori gelombang linear maksudnya ini. Kemudian dengan teori gelombang linear selanjutnya kita bisa menghitung kecepatan gelombang ya. Celerity-nya tadi ya, atau cepat rambatnya ini tadi. Jadi ini masih kita sebut kecepatan ya. Sebenarnya kalau kecepatan itu ya itu tadi, jadi adanya pergerakan molekul tapi di sini tidak ada, sehingga ya kita gunakan istilah kecepatan tetap tapi kita tambah dengan rambat, kecepatan rambat. Nah, untuk kecepatan rambat, nah ini saya kembali ke gambar ini. Jadi partikelnya itu mengalami tarian-tarian, ya ada tarian arah horizontal, ada tarian arah vertikal. Tarian arah horizontal dari partikel ini disebut dengan U, ya, kecepatan U itu arah horizontal, bersamaan itu ada kecepatan V yang arah vertikal. Nah ini kita hitung di sini kecepatan untuk dari gelombang tadi, sini sudah disederhanakan sehingga kecepatan dari gelombang itu bisa kita tulis sebagai C sama dengan omega per K, atau kalau omega ini kita jabarkan lebih lanjut sama dengan G tan hiperbolikus ya. Tan H itu hiperbolikus K kali D. K seperti tadi adalah V per L, jadi ini kalau K-nya mau diurai lagi adalah V per L, V per D, V kali D per L, maaf ya. Jadi ini bisa lebih lanjut V per kali D per L, ini V per L kali sini ya. Pendekatan-pendekatan ini memang menyederhanakan, tapi jangan karena disederhanakan apa bingung ya, enggak boleh. Jadi penyederhanaannya diharapkan tidak membingungkan. Baik, maaf karena waktunya sudah habis. Insya Allah saya akan lanjutkan Rabu ya. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Sehat-sehat juga Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.